Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Safitri dengan NIM 201230037 kelas PAI 6K. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari kelompok 10 yang berjudul Sumber dan Dalil Hukum Islam. Yuk, kita simak penjelasannya sampai akhir. Nah teman-teman, sebelum itu kita harus tahu, jadi materi ini membahas tentang dasar-dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Dengan memahami sumber dan dalil hukum Islam, kita dapat mengetahui dari mana suatu hukum itu berasal serta bagaimana para ulama menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat. Nah teman-teman, secara sederhana, sumber hukum Islam adalah dasar atau tempat pengambilan hukum dalam Islam. Artinya, ketika ingin mengetahui hukum suatu permasalahan, kita harus melihat terlebih dahulu apa yang menjadi dasar hukumnya. Dalam kajian usul fikih, sumber hukum yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah, karena keduanya berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi firman Allah, sedangkan Sunnah merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah SAW yang berfungsi menjelaskan isi Al-Quran. Selain itu, kita juga mengenal istilah dalil hukum seperti ijma' dan qiyas. Keduanya bukan sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah, tetapi merupakan cara yang digunakan para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum dijelaskan secara langsung dalam nas. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki dasar yang jelas, sehingga penetapannya tidak dilakukan berdasarkan pendapat pribadi, melainkan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah baik, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai dalil hukum Islam yang disepakati atau yang dikenal dengan istilah dalil muttafaq alaih. Dalil muttafaq adalah dalil yang diterima dan digunakan oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Oleh mayoritas ulama sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Dalil tersebut terdiri dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia maupun kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, sedangkan tata cara pelaksanaannya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kesepakatan ini menunjukkan adanya pandangan yang sama di kalangan ulama. Selanjutnya yang keempat yaitu qiyas, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan membandingkannya dengan persoalan lain yang sudah memiliki ketentuan hukum karena memiliki sebab atau ilat yang sama. Nah, keempat dalil tersebut teman-teman memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar utama dalam proses penetapan hukum Islam. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik teman-teman, setelah kita membahas dalil hukum Islam yang disepakati oleh para ulama, selanjutnya kita akan membahas dalil hukum Islam yang diperselisihkan atau disebut juga dalil mukhtalaf. Nah, yang dimaksud dengan dalil mukhtalaf adalah dalil yang penggunaannya sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, masih memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Nah, perbedaan ini bukan berarti dalil tersebut salah, melainkan karena setiap ulama memiliki metode ijtihad dan cara pandang yang berbeda dalam memahami suatu persoalan. Nah, dalam pembahasan ini terdapat 6 dalil mukhtalaf. Pertama, istihsan. Istihsan adalah metode ijtihad yang digunakan untuk memilih hukum yang dianggap lebih baik atau lebih membawa kepada kemaslahatan dibandingkan hasil kias yang biasa. Nah, dengan kata lain, istihsan ini digunakan ketika penerapan kias secara langsung justru menimbulkan kesulitan atau kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka digunakanlah istihsan untuk kemaslahatan atau kebaikan. Yang kedua yaitu maslahah mursalah. Nah, dalil ini digunakan dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan umum meskipun tidak terdapat dalil yang secara khusus membahas persoalan tersebut. Tujuannya adalah agar hukum yang ditetapkan tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat bagi masyarakat. Ketiga, urf. Urf ini adalah adat atau kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, selama suatu kebiasaan mengandung nilai kebaikan dan tidak melanggar ketentuan agama, maka kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Yang keempat, mazhab sahabi. Nah, yang dimaksud adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam kondisi tertentu. Pendapat para sahabat dijadikan rujukan karena merupakan generasi yang hidup bersama Rasulullah dan memahami ajaran Islam secara langsung. Kelima, yaitu syar'u man qablana. Nah, dalil ini mengacu pada syariat umat terdahulu. Syariat tersebut dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu ada sad-dzari'ah. Sad-dzari'ah merupakan upaya menutup jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh syariat. Artinya, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dicegah apabila berpotensi menimbulkan kemudaratan atau mengantarkan kepada perbuatan yang haram. Nah, teman-teman, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa dalil-dalil mukhtalaf menunjukkan keluasan dan fleksibilitas hukum Islam. Melalui berbagai metode ijtihad tersebut, para ulama dapat memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang Nah, teman-teman, setelah kita membahas dalil hukum Islam yang disepakati para ulama dan dalil hukum Islam yang masih diperdebatkan oleh para ulama, selanjutnya kita akan melihat pembagian dalil hukum Islam berdasarkan sumbernya, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Nah, yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Kata nakli berasal dari kata nakl yang berarti sesuatu yang diriwayatkan atau dipindahkan. Oleh karena itu, dalil nakli ini merupakan dalil yang diterima melalui wahyu dan periwayatannya yang sahih. Dalam hukum Islam, dalil nakli ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum. Setiap ketentuan syariat pada dasarnya harus memiliki dasar yang bersumber dari Al-Quran atau hadis. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi berbagai ketentuan mengenai akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sementara itu, hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum sehingga lebih mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Selanjutnya yaitu dalil akli. Berbeda dengan dalil nakli yang bersumber dari wahyu, dalil akli merupakan dalil yang diperoleh melalui proses berpikir atau ijtihad para ulama. Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan akal dalam dalil akli ini tidak dilakukan secara bebas.
melainkan hasil ijtihad tersebut tetap harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan keduanya. Nah teman-teman, dalil akli ini digunakan ketika suatu persoalan tidak ditemukan penjelasannya secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Dengan adanya dalil akli ini, para ulama dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Antaranya adalah ijma, qiyas, ijtihad, maslahah mursalah, dan istihsan. Semua metode tersebut digunakan untuk membantu menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam nas. Dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa dalil nakli dan dalil akli bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalil nakli menjadi dasar utama dalam hukum Islam, sedangkan dalil akli berperan dalam mengembangkan hukum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai sumber dan dalil hukum Islam. Sebagai penutup dari presentasi ini, dapat kita simpulkan bahwa sumber dan dalil hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses penetapan hukum syariat. Dengan adanya sumber dan dalil tersebut, setiap hukum dalam Islam memiliki landasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan, terdapat dua kelompok dalil hukum Islam, yaitu dalil muttafaq yang disepakati oleh mayoritas ulama meliputi Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian dalil mukhtalaf, yaitu dalil yang masih diperselisihkan penggunaannya oleh para ulama seperti istihsan, maslahah, mursalah, urf, mazhab sahabi, syara' man qoblana, dan sad zari'ah. Selain itu, berdasarkan sumbernya, dalil hukum Islam juga dibedakan menjadi dalil nakli dan juga dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dalil akli yang berasal dari hasil ijtihad para ulama dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Dari seluruh pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa hukum Islam tidak hanya berlandaskan oleh wahyu, tetapi juga memberikan ruang bagi ijtihad untuk menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, mempelajari sumber dan dalil hukum Islam menjadi hal yang penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana suatu hukum ditetapkan serta meningkatkan keyakinan bahwa setiap ketentuan dalam Islam memiliki dasar yang kuat. Demikian pemaparan materi mengenai sumber dan dalil hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi kali ini dapat memberikan kita semua tambahan pemahaman mengenai dasar-dasar penetapan hukum dalam Islam. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, saya mohon maaf. Kritik dan saran yang teman-teman berikan tentu akan menjadi bahan perbaikan bagi saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.